Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devini Andira Ramadhani dari kelas HI 4B. Dalam video ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Too Big to Fail dari perspektif ekonomi politik internasional dengan menggunakan teori merkantilisme. Film ini menggambarkan krisis keuangan global tahun 2008 di Amerika Serikat yang berawal dari kegagalan pasar perumahan dan kemudian berkembang menjadi krisis sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi global. Film Too Big to Fail berfokus pada dinamika krisis finansial tahun 2008, khususnya bagaimana institusi keuangan besar di Amerika Serikat terlibat dalam praktik pembelian kredit berisiko tinggi pada sektor properti atau subprime mortgage. Pinjaman-pinjaman ini kemudian dikemas menjadi produk keuangan kompleks yang terlihat aman, tetapi sebenarnya memiliki resiko tinggi. Ketika pasar properti mengalami penurunan, sistem ini mulai runtuh secara cepat. Akibatnya, beberapa institusi besar seperti Lehman Brothers mengalami kebangkrutan, sementara institusi lain seperti AIG, Citigroup, dan beberapa bank besar lainnya berada di ambang kehancuran. Situasi ini menimbulkan kepanikan global karena sistem keuangan dunia saling terhubung. Dalam kondisi ini, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan dan Federal Reserve akhirnya melakukan intervensi besar berupa bailout terhadap institusi keuangan tertentu. Konsep penting dalam film ini adalah munculnya istilah too big to fail, yaitu kondisi di mana suatu institusi dianggap terlalu besar dan terlalu penting untuk dibiarkan bangkrut karena dampaknya dapat merusak keseluruhan sistem ekonomi. Jika kita analisis menggunakan perspektif merkantilisme dalam ekonomi politik internasional, negara dipandang sebagai aktor utama yang memiliki peran dominan dalam mengatur ekonomi, dengan tujuan utama menjaga kekuatan nasional, stabilitas ekonomi, dan kepentingan strategis negara. Pertama, dominasi peran negara dalam ekonomi. Dalam film ini terlihat jelas bahwa ketika mekanisme pasar gagal, negara enggak bersikap pasif. Pemerintah Amerika justru secara aktif melakukan intervensi melalui kebijakan bailout. Tindakan ini menunjukkan bahwa pasar enggak dibiarkan bekerja sepenuhnya secara bebas, melainkan tetap berada dalam kontrol negara ketika terjadi ancaman sistemik. Dalam perspektif merkantilisme, hal ini dianggap wajar karena negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika krisis dapat mengancam keseluruhan sistem keuangan. Yang kedua, kepentingan nasional di atas prinsip pasar bebas. Secara teori ekonomi liberal, institusi yang gagal seharusnya dibiarkan bangkrut sebagai bagian dari mekanisme pasar. Namun dalam film ini, pemerintah Amerika Serikat enggak sepenuhnya mengikuti prinsip tersebut. Contohnya, Lehman Brothers dibiarkan bangkrut, tapi institusi lain seperti AIG justru diselamatkan karena dianggap terlalu penting bagi sistem ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan ekonomi ini enggak semata-mata berdasarkan mekanisme pasar, tapi juga ada pertimbangan politik dan kepentingan nasionalnya. Dalam merkantilisme, negara memang dipandang akan mengutamakan stabilitas dan kekuatan nasional dibandingkan konsisten ideologi pasar bebas. Dan yang ketiga, ekonomi sebagai instrumen kekuatan negara. Dalam perspektif merkantilisme, kekuatan ekonomi merupakan bagian dari kekuatan negara secara keseluruhan. Dalam konteks film ini, krisis keuangan bukan hanya ancaman terhadap sektor ekonomi domestik, tapi juga terhadap posisi Amerika Serikat dalam sistem ekonomi global. Jika sistem keuangannya runtuh, maka kepercayaan internasional terhadap Amerika Serikat ini juga akan melemah. Oleh karena itu, kebijakan bailout nggak hanya dapat dipahami sebagai kebijakan ekonomi, tapi juga sebagai strategi politik untuk mempertahankan hegemoninya dalam ekonomi global. Keempat, hubungan erat antara negara dan korporasi besar. Film ini juga menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara pemerintah dan institusi keuangan besar. Bank-bank besar memiliki peran signifikan dalam stabilitas ekonomi nasional, sehingga ketika mereka mengalami krisis, pemerintah merasa perlu untuk turun tangan. Dalam perspektif merkantilisme modern, hubungan ini mencerminkan kolaborasi antara negara dan sektor swasta besar dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Meskipun di sisi lain menimbulkan kritik terkait penggunaan dana publik untuk menyelamatkan perusahaan swasta.
Oke, sebagai kesimpulan, film Too Big to Fail menunjukkan bagaimana negara memiliki peran yang sangat dominan dalam mengelola krisis ekonomi global. Melalui perspektif merkantilisme, dapat kita pahami bahwa kebijakan bailout yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat bukan hanya tindakan ekonomi darurat, tapi juga sebagai strategi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mempertahankan kekuatan nasionalnya dalam ekonomi global. Film ini menegaskan bahwa dalam praktik ekonomi politik internasional, pasar tidak pernah sepenuhnya bekerja sendiri, karena negara akan selalu hadir ketika kepentingan strategisnya terancam. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.